98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dari Jalan Soekarno Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana. Dan kita juga masih bersama Dr. Zulfikar ahli gigi ya dok ya. Iya dan sekarang sedang praktek atau gimana dok di Puskesmas 1 Wonosobo? Ini kebetulan ada tugas internship ya. Waduh, tugas internship. Sampai berapa lama dok di Puskesmas 1 Wonosobo? Di Puskesmas Wonosobo mungkin 3 bulanan ke depan. 3 bulanan ke depan ya. Nah sebelum Dr. Zulfikar nanti pindah lagi ya untuk masyarakat Wonosobo yang pengen memeriksakan gigi ya, ini bisa langsung ke Puskesmas 1 Wonosobo. Kayak kali aja pengen langsung ketemu sama Dr. Zulfikar ya dok ya. Oke, dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com, dimanapun Anda berada selamat bergabung bersama Ricky Bibisana ya. Oke, dan kita masih lanjut tentang gigi ya dok ya. Dan ini kita masih dalam untuk tema kita hari ini masih gigi berlubang ya dok ya, dimana nih gigi berlubang juga ternyata ada fase-fasenya ya dok ya, hingga sampai ke gigi berlubang yang parah. Nah, ini fase-fasenya seperti apa dok? Fase pertama mungkin masyarakat belum merasakan ya dari fase-fase pertama itu mungkin cuman gigi berlubang kecil, mungkin enggak ada rasa ngilu, enggak ada rasa sakit. Itu biasanya pada lapisan pertama pada gigi. Di permukaannya dok ya? Di permukaannya. Itu sebaiknya pada fase ini tuh masyarakat harus sudah memeriksakannya ke dokter gigi, terutama untuk ditambal biar gigi berlubang itu tidak meluas hingga ke dalam gigi. Mungkin untuk fase kedua itu di permukaan kedua dari gigi atau biasa disebut dengan dentin ya kalau di kedokteran gigi itu biasanya pasien sudah merasakan adanya rasa ngilu apabila diberi rangsangan kayak misal minum dingin, terus buat makan panas, makan dingin, makan manis, itu biasanya pasien udah kok ada celeng-celeng dikit nih. Ngilu gitu. ya dok ya? Iya, ngilu-ngilu dikit nih. Kenapa nih? Nah, ini kalau pada fase ini juga sebaiknya ya harus segera ditangani. Kalau enggak itu nanti masuk ke fase berikutnya. Itu mungkin istilahnya batas dari lapisan kedua ini udah jebol nih, udah masuk kena syaraf nih. Nah, kalau udah kena syaraf nih bahaya. Itu perawatannya akan panjang dan membutuhkan waktu yang agak lama untuk kena syaraf itu tadi. Nanti syarafnya harus disterilin, syarafnya harus diambil, diganti syaraf buatan di situ nanti. Kayak gitu. Iya, jadi bisa sampai separah itu ya, dok ya. Dan tentunya ini kalau misalnya dibiarin dibiarin terus menerus dok di gigi berlubang, ini apa yang akan terjadi pada tubuh kita dok? Mungkin paling ringan dari apa yang mungkin terjadi dalam tubuh kita itu ya mungkin bisa cuman rasa nyeri yang timbul kambuh aja, mungkin kayak kita minum resep dari dokter doang, wah ngerasa udah sembuh, ya udah nggak balik lagi, nggak dilanjutin perawatan. Untuk paling tahap selanjutnya mungkin ya pasien merasakan akarnya tidak nyaman buat gigit, buat makan itu nggak nyaman. Lalu tingkat berikutnya itu mungkin adanya giginya keropos biasanya. Gigi keropos ya dok ya? Karena udah nggak ada penopang, nggak ada syaraf dan aliran darah yang mensuplai nutrisi ke gigi, itu mungkin giginya udah nggak kuat, terus giginya keropos, biasanya tinggal akar aja tuh. Tinggal akar aja. Terus biasanya kalau udah akar nih, biasanya itu timbul ada nanah di bawah bagian gigi. Itu parahnya itu nanti. Ada nanah, terus biasanya kalau kena makanan ngunyah, aduh sakit nih. Nah, itu biasa ada nanahnya. Dan bahaya lagi kalau nanah itu dibiarin terus-menerus, bisa sampai istilahnya kalau dalam bahasa awam juga kista lah istilahnya. Oh gitu ya. Kan kista kan nggak cuman mungkin ada di kista di kulit atau di mana-mana, di gigi pun juga ada namanya kista itu tadi. Dan itu nanti penanganannya mungkin lebih susah lagi itu nanti untuk pencabutannya, untuk istilahnya dengan pencabutan dengan penyulit lah istilahnya kalau dalam kami itu. Gigi sudah harus dicabut kalau udah kayak gitu. Iya, ini bisa terjadi komplikasi ke bagian tubuh yang lain nggak dok? Tentunya gigi itu kan tersambung dengan aliran darah ya. Apabila kalau di logika aja nih, kalau giginya di situ banyak bakteri numpuk, terus ada kista di situ, terus terakumulasi bakteri di situ, terus
aliran darah kan lewat di situ juga. Iya. Lewat di situ lama-lama bakteri itu masuk, bisa nyampe ke jantung, bisa nyampe kemana-mana dalam saluran tubuh, itu kan menyebar bakteri itu di situ nanti. Iya. Nanti bakterinya bisa masuk ke aliran darah itu ya dok. Iya. Iya, dan nanti juga bisa terjadi yang namanya infeksi ya dok ya. Iya. Waduh, ngeri banget ya sobat kita, makanya selagi masih sehat giginya gitu ya, ini benar-benar dijaga ya dok. Iya, ya. benar. Dengan misalnya menggosok gigi yang benar, yang baik dan benar gitu ya. Oke, untuk masalah menggosok gigi dok ya, ini kan juga kita harus menggunakan sikat gigi ya dok ya. Iya. Sikat gigi yang baik dan yang memang dianjurkan dari dokter gigi sendiri yang bagaimana dok? Sebisa mungkin sikat gigi itu kita cari yang bisa menjangkau seluruh permukaan gigi ya, terutama gigi bagian belakang nih. Paling masyarakat tuh sering susahnya untuk di edukasinya tuh mungkin untuk menyingkat giginya bagian belakang. Kadang masyarakat tuh cuman bagian depan aja, cet udah. Iya, udah selesai gitu ya. Kan? Saya sering menemui kasus tuh gigi yang paling belakang nih, gigi nomor 3, nomor 2, atau nomor terakhir dari belakang. Itu tuh sangat kotor di situ, banyak penumpukan makanan di situ. Nah, mungkin cari yang mungkin leher sikatnya itu agak melengkung. Iya. Lalu untuk bulu sikatnya juga sebisa mungkin cari yang halus, tidak melukai permukaan gusi. Kadang kan sikat yang agak keras gitu kan bisa membuat gusinya itu terluka seperti itu. Gitu ya. Iya. Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Oke, selain sikat gigi dok, ada lagi nggak sih alat bantu untuk membersihkan gigi dok? Mungkin alat bantu yang paling simpel ya. Untuk mungkin kebiasaan masyarakat ini nih, setelah makan itu kalau bisa kita kumur-kumur aja. Kumur-kumur. Iya, pertama kan kita kumur-kumur, menghilangkan sisa makanan yang di rongga mulut ini. Kita kumur-kumur. Lalu bisa kalau biasanya di restoran atau di rumah makan, di warung-warung gitu kan ada tusuk gigi. Tusuk gigi ya. Ya itu kalau ada ngerasa ganjel nih di permukaan giginya, kita bersihin pakai itu kalau nggak bisa buat kumur-kumur itu tadi. Terus kalau di sela-sela gigi biasanya itu kita kasih kayak benang gigi lah. Kalau dalam dokter gitu istilahnya dental floss atau benang gigi. Nanti kita kasih benang gigi di daerah situ, kita gesek-gesekkan supaya sisa-sisa makanan di situ tuh menghilang semua, nggak ada penumpukan. Iya, begitu ya. Jadi juga cara menyikat gigi ini juga harus diperhatikan ya dok ya. Iya. Untuk cara menyikat gigi dok, ini kan juga kadang masyarakat juga masih agak kurang tahu ya dok ya. Cara menyikat gigi yang benar dok, ini bagaimana, haruskah diputar-putar gitu ya? Apakah cuma digesek-gesek gini aja atau gimana? Untuk cara mensikat gigi itu sebenarnya banyak tekniknya ya. Tapi untuk yang mudah dipahami itu dari kita itu dari merah itu kan gusi, warna merah. Merah ke putih itu gigi. Jadi sisa makanan itu akan turun. Biasanya kita dari rahang atas terlebih dahulu, dari merah ke putih. Tujuannya apa? Makanan tidak menumpuk di sela-sela gigi. Kalau kita putih ke merah kan itu kan masuk ke dalam gusi-gusi itu bisa tuh sisa-sisa makanan. Jadi kita dari merah ke putih turun. Dan juga apabila kita gosoknya ngasal misal ke putih ke merah, itu gusinya bisa turun. Nanti giginya ngilu, sensitif. Banyak ini di masyarakat kayak gitu. Jadi gusinya itu turun, jadi terekspos di bawah giginya itu terekspos di situ terlihat. Jadi itu kalau itu sangat sensitif di bagian situ tuh. Jadi kalau kena dingin itu langsung ngilu. Nah itu kebanyakan juga bisa karena salah sikat gigi itu tadi. Lalu untuk bagian atasnya itu bisa kita lakukan teknik yaitu kayak nyikat biasa aja, membulat ya dok ya. Iya, namanya membulat ya saya pikir. Oke, jadi itu yang bisa dipahami kita ya dok ya. Oke. Dan itu juga diaplikasikan terutama dari belakang ke depan semuanya ya, rata. Sama yang sering lupa nih dari masyarakat itu biasanya di bagian dalam nih. Gigi bagian dalam tuh bagian lidah itu kan ada tuh gigi yang bersentuhan dengan lidah. Oh iya. Itu jangan lupa juga disikat bagian situ ya. Karena saya juga sering banyak nemuin kasus ya, itu penumpukan makanan tuh banyak di bagian situ juga. Ya. Terutama di bagian depan nih, depan belakang bagian lidah itu. Itu sering banget sisa makanan, karang gigi itu di situ sering banget numpuk. Sama jangan lupa juga kalau bisa lidahnya itu disikat. Disikat juga ya. Iya. Kita bisa lihat nih kalau kok lidahku terasa kotor. Kita bisa ngaca dilihat kok lidahku warnanya kekuningan ya, ini kenapa? Biasa kalau masyarakat kebiasaan merokok atau mungkin minum kopi gitu-gitu yang minuman berwarna, itu ada sisa-sisa warna di situ biasanya. Itu bisa kita sikat menggunakan sikat gigi.
itu di situ. Iya. Waduh, luar biasa banget ya Sobat Citra. Ini suatu hal yang baru yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi memang kesehatan gigi memang penting sekali ya Dok ya untuk kita ya, karena ini bisa mengganggu sekali gitu ya. Apalagi di Wonosobo Dok, ini kan juga dingin ya untuk hawanya ya. Jadi kalau misalnya gigi berlubang dikit aja langsung bisa kerasa tuh Dok dinginnya ya. Jadi memang harus hati-hati. Oke Dok, ini kita ke pertanyaannya Dok ya yang masuk. Ini juga tadi ada yang sudah nanya di Instagramnya Puskesmas 1 Wonosobo. Ini dari Asri Raja Laundry ya. Oke, Asri Raja Laundry Wonosobo. Kalau gigi udah kadung berlubang Dok, gimana penanganannya agar tidak sakit? Nah, sudah kadung berlubang Dok. Udah terlanjur berlubang. Apa yang harus kita lakukan? Terutama itu kasus rasa sakit yang dirasakan pasien itu kan pasti kita identifikasi terlebih dahulu ya. Untuk penanganannya pasti penanganan akhir itu pasti ditambal. Tapi untuk rasa sakit yang dirasakan pasien kita perlu anamnesa, sakitnya kapan aja, terus sakitnya pas ngapain, dilakukan aktivitas ini sakit enggak, itu kita tentunya perawatannya akan berbeda. Mungkin gigi berlubangnya udah berlubang parah, itu udah kena syaraf, kita harus perawatan saluran akar, perawatan syarafnya dulu. Kita bersihkan, kita sterilkan saluran akarnya tersebut, baru bisa kita tambal. Tapi kalau cuman baru nyampe lapisan 2 nih, itu langsung bisa kita tambal di situ. Oke, jadi ya apa namanya yang paling baik ya mungkin langsung ke dokter aja. Nanti penanganannya gimana ya Dok? Ya soalnya kan setiap orang kan juga pasti beda-beda lubangnya gimana gitu kan. Oke, ini lubang berjalan ya Dok ya. Oke, makasih ya buat Asri Raja Laundry Wonosobo. Jadi juga udah ada yang di Instagram Citra FM. Ini ada Vida_WHT. Kapankah anak boleh menggunakan pasta gigi Dok? Oke. Mungkin anak menggunakan pasta gigi itu kita lihat mulai gigi anak itu tumbuh ya. Gigi anak tumbuh. Anak itu sangat rentan sekali terkena gigi berlubang. Soalnya dari istilahnya struktur dari gigi anak sama gigi dewasa itu sangat berbeda. Kan ada tuh pasta gigi khusus anak, kayak istilahnya merek apa itu ada rasanya itu. Itu bisa digunakan karena anak itu kan masih minum susu, ASI. Sebisa mungkin kalau sebelum tidur itu harus sikat gigi juga kalau anak dibiasakan ya. Iya, kalau anak ya kalau nggak percaya coba aja deh, kayak misal 1 hari, 2 hari, 3 hari anak itu tidur sambil disusuin, hari keempat mungkin udah ada kayak bercak-bercak putih, itu awal-awal mungkin gigi akan berlubang seperti itu. Kalau misalnya bayi Dok, ini kan juga kalau pas nyusu ini juga di lidahnya juga itu ya ada kayak sisa ya. Ini gimana cara membersihkannya Dok kalau bayi? Kalau bayi kadang bayi yang sering merengek gitu, kita bisa menggunakan kasa atau kapas, biasa dibasahi air aja gitu. Air anget gitu ya. Iya, air anget kita basahin, kita lap-lap aja kalau bayi, bisa kayak gitu. Iya, jangan menggunakan bahan-bahan yang emang belum dianjurkan gitu. Iya, untuk dewasa tuh tidak dianjurkan kalau. Oke, soalnya ini juga nantinya akan berbahaya kalau misalnya terus menumpuk di lidah ya Dok ya. Oke, jadi ini untuk anak kapan nih boleh menggunakan pasta gigi Dok? Mungkin giginya udah mulai tumbuh, mulai tumbuh. Iya, mulai tumbuh. Ibunya biasa kan ada tuh kayak kalau nggak pakai kasta, kalau nggak pakai itu yang kayak diselipin di jari itu loh. Kayak jadi ibu-ibu biasanya kalau ada tuh di online shop gitu pakai sikat gigi tapi di jari gini. Di jari itu nanti bisa pakai itu dibersihin gitu aja. Iya. Jadi memang untuk misalnya pasta gigi untuk anak nih emang aman ya Dok? Iya. Oke. Memang khusus untuk anak gitu. Ketelan pun juga ini aman nggak Dok ini? Itu tergantung dari produknya sendiri saya kurang tahu kalau itu. Iya, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gigi aja kali ya nanti untuk pasta gigi yang baik untuk anak gitu ya. Vida_WHT. Satu lagi Dok, ini dari Anggani, perawatan untuk gigi susu ketika sudah ada plak bagaimana Dok? Tentu kalau kita kasih kita pengertian plak dulu kali ya. Iya. Plak itu kan suatu hal yang wajar di gigi. Kalau plak itu bisa bersih kalau kita sikat gigi. Jadi kalau menurut pertanyaan itu apabila sudah ada plaknya, ya kita sikat gigi cukup. Kalau misal sudah ada warna keputihan nih di gigi, itu segera datang ke dokter gigi. Itu ada penanganannya sendiri nanti. Di situ kita beri cairan tersendiri, itu bisa istilahnya memperbaiki struktur gigi tersebut. Gitu. Kalau baru bercak putih nih, jadi kalau
dari masyarakat itu sadar kayak aku ngaca nih gigi depanku kok ada bercak-bercak putih ya, langsung aja ke dokter gigi, itu bisa ditangani sebelum jadi gigi berlubang. Oke. Untuk gigi susu sendiri dok, ini kan gigi susu kan untuk pada anak ini memang belum ini ya dok ya, apa namanya istilahnya tuh belum selamanya gitu ya di situ, itu masih apa namanya bisa nanti ini tanggal sendiri ya dok ya? Iya, kalau tanggal sendiri tuh ya orang tua harus selalu mengecek ya mas ya. Kalau anak itu biasanya banyak kasus-kasus pada anak kecil itu giginya berjejal atau bertumpuk. Jadi gigi yang susunya itu belum tumbuh, gigi susunya belum tanggal atau belum lepas, tapi gigi permanennya di belakangnya atau di depannya itu numpuk. Itu bahayanya nanti bisa penumpukan karang gigi di situ. Terus giginya menjadi morat-marit gitulah istilahnya, kayak tidak rapi. Tidak rapi ya. Ya. Okay. Makanya orang tua harus sadar terkait kesehatan gigi anak, itu selalu mengecekkan ke anak ke dokter gigi juga rutin. Kayak gitu. Jadi itu memang untuk perawatan gigi susu ya dok ya. Yeah. Soalnya kalau misalnya gigi susunya udah rusak, ini apakah akan berpengaruh dengan gigi permanennya dok? Bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh. Kalau itu sudah parah. Sebaiknya walaupun gigi susu itu tidak akan ganti ya. Tapi itu akan mempengaruhi pertumbuhan gigi permanen selanjutnya. Semisal katakanlah nih ada kasus, katakanlah anak nih masih umur kisaran berapa lah, 4 tahun 5 tahun. Itu tuh giginya udah bolong nih, gigi paling belakang udah bolong, udah nggak bisa dirawat lagi, udah tinggal sisa akar nih. Itu kita cabut. Terus dalam kedokteran gigi itu ada perhitungan sendiri gigi-gigi yang tumbuh. Nah kita cabut. Apabila gigi itu tidak ada penopang di sebelahnya, itu giginya bisa miring. Iya, kalau nggak ada gigi penopangnya itu giginya bisa miring. Nanti kalau gigi permanennya tumbuh, itu giginya miring, berjejal, nabrak yang sini, nabrak sini, sini. Akan itu istilahnya akan berantakan lah rongga mulutnya nanti. Nanti jadi giginya juga berantakan gitu ya. Makanya yang pakai kawat gigi akhirnya gitu ya. Itu. Nah itu ternyata bisa berpengaruh ya gigi susu ini, walaupun dia tidak permanen, tapi nanti bisa mempengaruhi gigi yang permanen ketika tumbuh ya dok. Iya benar sekali. Oke, masih ada satu sesi lagi dok ya. Untuk Sobat Beta jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Bu, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini. Bapak betah bu di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru pak. Oh alah pantesan, empuk tenan bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko Cahaya Terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko Cahaya Terang. Dapatkan juga macam-macam karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko Cahaya Terang yang beralamat di Jalan Resimen 18 nomor 32, depan Mickey Mouse Lama, atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko Cahaya Terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Sakit kepala karena migrain, redakan dengan Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala. Hati senang, pikiran tenang, sakit kepala cepat reda. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi. Pol. Poldanmi, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldanmi. Wujudkan mimpimu dan bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Magelang. Memiliki 7 fakultas dengan 22 program studi pilihan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan Humaniora.
Tidak hanya upgrade skill akademik, tapi juga non-akademik seperti olahraga, musik, drama, broadcasting, dan masih banyak lagi. Karena di sini, kamu tetap bisa menyalurkan hobi beragamu itu dengan ikut bergabung ke organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unima. Apalagi yang masih diragukan untuk melangkah ke Unima? Di Unima aja, daftarkan dirimu dan buat semuanya menjadi lebih mudah. Info lebih lanjut, cek website Unima di pmb.unima.ac.id. Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang? Ai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning. Dasar. Ya lagi ngerongokaken radio lah. Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi? Tentu. Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari? Ora weruan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio. Citra FM Wonosobo. Citra FM, tempat mangkal paling mengasyikan. Tempat mangkal paling mengasyikan. 98.8 Citra FM. Salon bukan ahli. Woi, Baladewa yang kangen dengan penampilan Dewa 19. Dewa 19 bakal konser di Gor Satria Purwokerto 14 September 2023. Konser Dewa 19 juga menampilkan Pirsa, Marcelo Tahitu, Ardito Pramono, Anggi Marito, dan Aldi Tahitu. Konser Dewa 19 di Gor Satria Purwokerto. Tiket free set Rp199.000 dan VIP promo Rp425.000. Ayo Baladewa, gak sabar kan buat menyaksikan konser megah ini? Pesan tiketnya sekarang karena ada potongan harga promo di Radio Citra FM Wonosobo. Konser Dewa 19 di Purwokerto ikut didukung Citra FM Wonosobo banget. Poin 8 Citra FM Wonosobo. Dari jalan masuk ke Ngolawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra di Wonosobo yang di mana-mana. Tanpa terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol dan kita bertanya-tanya seputar gigi ya sama Dr. Zulfikar. Dan mungkin ini sebagai closing ya untuk Dr. Zulfikar, ada yang mau disampaikan Dok yang mungkin ada yang tertinggal dari tema kita hari ini? Mungkin saya sampaikan sedikit untuk masyarakat meluas ya, terutama ini dari kalangan anak, remaja, dewasa, terus sampai yang tua. Mungkin dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak sendiri itu bisa selalu mengecek ya kondisi rongga mulut anak, karena anak itu sangat rentan sekali terhadap gigi berlubang. Itu bisa berkali-kali lipat daripada gigi dewasa soalnya. Jadi sebisa mungkin tetap mengkontrol sikat gigi anak itu gimana, kebersihan gigi mulut anak gimana, serta kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Lalu untuk mungkin usia-usia remaja ya, SMA, SMP, dan mulai lulus SMA, itu mungkin bisa belajar untuk deteksi dini ya, gigi berlubang itu bagaimana. Lalu ya istilahnya kesadaran diri lah, kalau gigi saya sakit, udah mulai minum dingin sakit, apa-apa sakit, itu langsung periksa aja. Soalnya penanganannya akan rumit apabila udah gigi itu parah nanti. Udah terlanjur ya. Iya, lalu untuk orang dewasa, mungkin orang dewasa atau mungkin udah usia lanjut ya. Itu untuk pesan saya mungkin
dijaga kesehatan sistemik tubuhnya aja, terutama untuk pengidap darah tinggi ataupun diabetes terutama. Karena diabetes itu kan sering kita jumpai di masyarakat ya Mas ya. Diabetes sendiri sering dijumpai di masyarakat dan itu berdampak juga di gigi. Apabila masyarakat itu terdiagnosis diabetes namun tidak terkontrol, istilahnya tidak periksa ke dokter, tidak minum obat rutin atau yang lainnya, tidak menjaga kesehatan tubuhnya, itu giginya akan goyang semua. Wah, seperti itu ya, ternyata bisa ya dok ya? Iya, giginya akan goyang semua dan lama kelamaan giginya itu akan lepas sendiri dan itu juga tidak langsung bisa ditangani oleh dokter gigi. Soalnya dokter gigi hanya bisa menangani pada saat gula darah pasien itu terkontrol. Jadi sebisa mungkin gula darah itu dijaga dan terkontrol supaya bisa tetap dilakukan perawatan gigi juga. Iya, jadi ini berpengaruh ya ternyata ya dok ya untuk apa namanya tadi gula darah yang tinggi. Iya, benar. Oke, sepertinya udah disampaikan semuanya ya dok ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo dok, satu aja. Masyarakat Wonosobo jangan malas ke dokter gigi, minimal 6 bulan sekali ya. Iya, oke, bisa langsung ke puskesmas satu Wonosobo atau puskesmas yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Zulfikar udah hadir ke Citra FM, udah membagikan ilmu. Semoga ini bermanfaat sekali ya dan memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada Dokter Zulfikar karena sudah membagikan ilmunya ya. Oke, selamat bertugas kembali dok. Tetap jaga kesehatan dan akhirnya keep Wonosobo Asih Forever. Saya Riki Bisana pamit. Wassalamualaikum. Tareng.